Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar permintaan dari Tuhan Yesus, perintah dari Tuhan Yesus yang disampaikan dalam khotbah di bukit yang tidak mudah. Apa yang Yesus katakan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang diminta oleh Yesus adalah supaya kita menjalankan hukum Taurat dengan segenap hati, menjadi manusia yang unggul dalam hidup moral. Kita akan merenungkan tema ini. Pertama, mengapa? Kedua, bagaimana? Ketiga, jangan menyerah. Pertama, kenapa kita perlu unggul dalam hidup moral? Unggul, excellence dalam menjalankan berbagai perintah Taurat. Kita tahu bagaimana orang Farisi dan ahli Taurat itu menjalankan perintah-perintah Taurat ini dengan luar biasa. Mereka tahu dan menjalankannya dengan disiplin. Hidup mereka luar biasa. Tapi kenapa Yesus seringkali memperingati mereka dengan sangat keras? Itu bukan karena mereka tidak melakukan hukum Taurat, tapi mereka melakukan hukum Taurat karena mereka mencari pujian. Tujuannya yang salah. Oleh karena itu kita harus lebih baik dari mereka. Bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka? Kita harus menjalankan hukum Taurat bukan demi tujuan dipuji orang, dilihat orang, dikagumi orang, supaya terkenal, kelihatan hebat, tapi supaya kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dan Mazmur Tanggapan berkali-kali kita nyanyikan. Tadi Anda sudah meresapkan belum? Berbahagialah yang melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat berbagai ajaran, berbagai hukum. Jangan membunuh, jangan berzina, dan hukum-hukum lainnya. Ini diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita berbahagia. Menjalani hidup yang moral yang baik itu bukan menjadi beban. Aduh, berat sekali ya, aturannya ada banyak ya. Bukan beban, tapi petunjuk, pembimbing, terang.
supaya kita bisa berbahagia dalam hidup. Jadi semakin kita hidup sesuai dengan hukum Taurat, kita akan semakin berbahagia, menjalani hukum Taurat, menjalani perintah Tuhan, menjalani ajaran moral gereja, supaya hidup kita menjadi sungguh-sungguh bahagia. Tapi Romo, berat. Coba dengerin apa yang dikatakan dalam Injil pagi ini. Kita diminta untuk bukan hanya jangan membunuh. Saya gak pernah membunuh, Romo. Tetapi yang dikatakan, yang marah aja udah dihukum. Gimana tuh? Saya gak pernah berzina, Romo. Tapi ya kadang kalau lihat wanita cantik ya melirik sedikit lah. Namanya juga cowok. Gimana Romo gak menginginkan? Dalam Injil hari ini dikatakan yang menginginkan ini sudah bersalah. Tapi ini artinya sekali lagi kita harus unggul. Lebih daripada sekedar yang diminta rata-rata ya sekedar ikutin lah. No. Ini harus menjadi cara hidup kita yang kita jalankan sebaik mungkin. Menjadi manusia yang sempurna. Bisa gak menjadi sempurna? Bisa dengan kedisiplinan dan dengan rahmat Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Ulang ya. Kita diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Jadi jangan hanya mengatakan, ya Romo saya kan hanya manusia, saya lemah. No. Harus katakan, saya manusia, bersyukur diciptakan segambar secitra dengan Allah dan bisa mencapai tujuan tersebut yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Bacaan pertama mengatakan, hidup atau mati ini ada di tangan kita. Kita harus memilih. Anda memilih mau menjadi citra Tuhan atau sebaliknya? Pilihannya ada di tangan Anda. Tapi tentu untuk jalan ke sana tidak mudah. Nah, bagaimana? Kita harus membangun kebiasaan baik hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sehingga dengan kebiasaan yang baik tersebut kita menjadi kuat. Bagaimana kita bisa tahu kita sudah memiliki kebiasaan yang baik tersebut? Kalau kita mau menjadi sempurna seperti yang dikatakan dalam Injil, udah lihat tujuannya. Kita harus berkorban hari demi hari. Semua tujuan yang kita mau capai, ada bayarannya gak? Tentu. Mau punya uang, mau punya rumah yang baik, ada bayarannya gak? Ada. Setiap hari harus bekerja dengan baik. Kalau mau punya rumah tiap hari hanya malas-malasan aja, tiap hari hanya foya-foya, bagaimana bisa menabung? Ada bayarannya. Kalau mau punya badan sehat, ada bayarannya gak? Ada. Makan gak boleh seenaknya. Tiap hari berolahraga. Kalau tiap hari makan seenaknya aja, gak pernah mau olahraga, tidur-tiduran terus. Gimana bisa mencapai tujuan? Semua tujuan ada bayarannya. Tetapi kita tidak boleh fokus hanya pada bayarannya aja. Aduh Romo berat. Ya gimana tujuannya bisa tercapai? Gak bisa. Kita mau menjadi pribadi yang sabar. Kita mau menjadi pribadi yang selalu mengatakan yang jujur. Kita mau menjadi pribadi yang disiplin dalam memandang yang indah. Seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Ada bayarannya gak? Ada. Gak bisa tahu-tahu begitu. Kita harus memilih hari demi hari. Mendisiplinkan diri kita. Kalau kita disiplin, latihan untuk sabar. Latihan mengerti orang lain. Awalnya berat, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi
pribadi yang sabar. Beda lu, melakukan kesabaran dengan menjadi sabar itu beda. Melakukan ini hanya sekali, tapi pribadi yang sabar ini sudah punya kekuatan. Kesabaran ini sudah ada dalam diri dia, menjadi bagian dari dia, menjadi kebiasaan yang baik, yang menjadi sumber kekuatan. Kita bisa tahu bahwa kita menjadi pribadi yang sabar kalau melakukan yang kelihatannya sulit itu sudah menjadi mudah dan nyaman. Ulang, kita bisa tahu bahwa kita punya kebiasaan yang baik tersebut kalau kita melakukan hal yang kelihatannya sulit itu dengan mudah dan nyaman. Beberapa hari yang lalu ada yang tanya sama saya, Romo, kalau udah di surga itu kita bisa berdosa gak? Apa jawabannya? Kalau udah di surga bisa berdosa gak? Tidak bisa berdosa kalau udah di surga. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, jadi Romo, kalau udah di surga kita punya kebebasan gak? Bebas gak? Katanya gak bisa lakukan dosa, jadi bebas gak? Susah kan jawabannya kan? Di surga kita bebas, sebebas-bebasnya. Karena apa? Seringkali kita punya konsep tentang kebebasan yang salah. Kebebasan sejati itu bukan bebas untuk memilih antara yang baik atau yang tidak baik, yang benar atau yang salah, dosa atau kebaikan. Ini bukan kebebasan sejati. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk selalu memilih yang benar, selalu memilih yang baik. Kita menjadi pribadi yang bebas sudah mulai di dunia saat kita selalu memilih yang baik. Contoh, kalau orang belajar main piano, itu kan di awal belajar scaling. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus, di awal banyak salah. Latihan 1 hari 1 jam, 1 minggu setiap hari, 1 bulan, 1 tahun. Setiap hari lakukan hal yang sama. Hal yang sama. Sesudah 5 tahun latihan, merem aja udah bisa lakukan. Gurunya bilang, coba kamu bikin kesalahan. Sudah diperintah oleh gurunya bikin kesalahan. Bisa gak? Gak bisa. Karena sudah mencapai kebebasan yang sempurna. Kesempurnaan dalam kebebasan. Jadi walaupun disuruh bikin salah, gak bisa salah. Ini orang yang sudah mencapai keunggulan dalam hidup moral. Jadi kalau kita sudah punya kebiasaan baik ini dengan sempurna, disuruh buat salah, gak bisa salah. Karena rasanya, aku gak bisa lakukan itu, gak kuat untuk lakukan dosa. Ini yang harus kita capai. Perjuangan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Menjadi orang bijaksana yang selalu melihat tujuan yang jelas dan kuat. Bertumbuh dalam kebiasaan baik, keutamaan. Dan ini yang harus kita kejar dalam hidup. Bukan hal yang lain-lain. Yang lain-lain ini bisa hilang. Tapi keutamaan, kebiasaan baik, ini kita bawa sampai mati, sampai surga. Yang lain semua ditinggal. Nah, untuk itu kita perlu rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan ini yang selalu akan memampukan kita. Rahmat Tuhan yang membawa kita pada pertobatan lagi dan lagi dan lagi. Saat kita gagal, minta maaf, mohon bantuan Tuhan supaya diberi kesempatan lagi, supaya bisa melakukan lagi, mencoba lagi. Jadi jangan berhenti kalau kelihatannya susah. Sampai nanti kalau kita udah tua, badannya udah lemah, tapi
hatinya kuat, kehendaknya kuat, selalu mengusahakan yang terbaik, melakukan yang baik. Fisik boleh lemah, tapi hati semakin kuat. Maukah Anda jadi pribadi seperti ini? Dan ini yang Yesus minta dari kita, pribadi yang unggul. Dan ini kita capai lewat hal-hal kecil, hari demi hari dari masih muda, melakukan berbagai kebaikan, bukan untuk dipuji seperti orang Farisi, tapi karena kita tahu berbagai kebaikan yang kita lakukan, yang kita pilih hari demi hari, membuat hati kita semakin kuat dan semakin kuat, semakin menjadi seperti Allah. Mother Teresa kan ingatkan, gak semua orang bisa lakukan hal besar, tapi semua orang bisa lakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Kalau melakukan hal kecil dengan kasih yang besar, ini artinya kita sudah melakukan yang benar, yang harus dilakukan. Beberapa tahun lalu ada seorang Romo namanya Romo Joaquin. Dia tinggal di Valencia di Spanyol. Dia melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi, dengan penuh kasih. Satu hari dia mengalami dipanggil sama satu daerah di mana di paroki dia ada seorang anak cewek yang kena luka bakar. Jadi dia langsung datang, dia lihat anaknya ini kena luka bakar karena ditinggal di rumah sendiri. Jadi dia pikir sejak itu karena kasihnya, kepeduliannya, dia memutuskan harus buat satu pusat di mana anak-anak bisa dijaga, yang orang tuanya pada tinggalin. Karena di tempat dia ada banyak sekali orang gak mampu. Tapi tentu untuk itu dia perlu uang. Padahal dia gak punya banyak dana di parokinya. Jadi dia cari akal sampai akhirnya dia lihat ada satu peluang. Kalau di keluarga-keluarga pas pesta atau pas Natal itu ada botol-botol, dari botol wine, dari botol whisky ya yang kosong, yang dibuang aja. Dia bilang, saya mau kumpulin supaya ini bisa ditukar, di recycle jadi uang, walaupun sedikit nggak apa-apa. Luar biasa. Dia kumpulin botol-botol ini, dia sendiri yang kumpulin. Ada banyak orang lihat, anak-anak muda lihat, mereka juga tergerak. Kita mau bantu Romo Joaquin. Keluarga-keluarga punya komitmen untuk dikumpulin. Sampai akhirnya botolnya banyak sekali. Dan bisa jadi uang lumayan. Kemudian dia sadar kita bisa lakukan lebih dari kumpulin botol itu dan di recycle. Mulai dipisahin. Yang mereknya sama dijadiin satu. Dijual ke pabriknya. Dapat uang lebih besar. Karena bisa dipakai lagi. Dapat uang lebih banyak. Sampai akhirnya dia bisa bantu banyak orang. Ada banyak orang yang tidak punya rumah. Dia bantu bikinin rumahnya lewat botol bekas. Jadi Romo Joaquin katakan, setiap botol bekas ini adalah satu bata yang bisa membangun rumah buat orang-orang yang gak punya rumah. Luar biasa ya. Dia kemudian diinterview di TV dan makin banyak orang lagi yang bantu dia. Dia dikenal sebagai Romo Botol, Padre Botilia, karena dia selalu kumpulin botol. Tapi dengan botol kosong ini, dia bantu banyak sekali orang. Hal yang kelihatannya sederhana, hal yang kelihatannya kecil, botol kosong, tapi dilakukan dengan penuh kasih menjadi hal yang besar. Hidup kita juga demikian. Lakukan seperti Mother Teresa katakan, banyak hal kecil dengan kasih yang besar, dan Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, unggul dalam moralitas, dan dengan demikian kita juga menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Amin.